ketika ini diterapkan, maka kejaksaan memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara. Nah, saya takutnya terjadi konflik of interest antara penyidik kepolisian dan kejaksaan begitu. Nah, yang saya takutkan begini. Ketika misalnya polisi sudah melakukan penyelidikan, kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan dan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, tiba-tiba jaksa hentikan perkara dan berpotensi disalahgunakan oleh kejaksaan. Dan bisa saja ya tingkat kepercayaan terhadap kepercayaan publik terhadap kepolisian bisa menurun. Penegakan hukum di NTT sendiri masih, ya katakanlah masih tebang pilih lah kalau saya lihat ya. Nah, dari diskusi yang saya lihat juga dari kacamata publik yang saya amati juga, ada juga pro Pak Ketua. Dari Domesilitis DL ini, artinya bahwa di lain sisi, artinya bahwa kita mendukung agar supaya ini tidak boleh disahkan. Misalnya Pak Ketua, mereka tidak disahkan. Ya, di lain sisi ada yang mendukung. Nah, saya curiga terhadap orang-orang yang setuju terhadap asas dominus diterapkan begitu. Saya curiga ada apa di balik itu. Jangan-jangan ada kong kali kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Batur Dopong di podcast Mata Lain News kembali berjumpa dengan saya. Saat ini telah viral di media sosial. Pada awal-awalnya saya melihat bahwa ada munculnya satu undang-undang baru yang kemudian memicu ada pro dan kontra di kalangan masyarakat, bahkan di para elit-elit di lembaga-lembaga hukum. Saya awalnya berpikir bahwa hal ini biasa-biasa saja, tapi namun pada akhir-akhir ini kita melihat undang-undang ini memicu reaksi dari berbagai kalangan, baik itu para aktivis dan kedua di lembaga-lembaga hukum negara. Oleh karena itu saya menghadirkan salah satu narasumber kita yang sangat profesional ya tentunya ya. Ada Bang Ketua BEM, Koordinator BEM Daerah Nusantara ya Pak Ketua. Bagaimana kabar? Sehat ya udah? Siap. Alhamdulillah sehat sekali. Pak Ketua ini bagaimana sibukan hari-hari, bagaimana Pak Ketua? Ya, akhir-akhir ini cukup apa sih, padat sedikit soalnya mau persiapan untuk agenda nasional masih kuliah. Okay. Baik, Pak Ketua, kita di akhir-akhir ini kita dihebohkan salah satu produk undang-undang baru yang kita kenal dengan asas dominus litis ya. Ini salah satu produk undang-undang yang menurut di beberapa kalangan yang kita temui itu ada pro dan kontra, ada yang kemudian mendukung, ada juga yang tidak mendukung kehadiran dominus litis ini. Menurut Pak Ketua sendiri dari kalangan aktivis itu seperti apa di dalam kajian Pak Ketua mereka yang memang tentu tidak terlepas daripada kajian-kajian terhadap isu-isu yang isu-isu kebangsaan hari ini. Baik, selamat sore kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sebuah pembahasan yang menarik di dunia hukum di Indonesia ketika kita berbicara terkait dengan asas dominus litis, karena asas ini sendiri merupakan asas yang sangat penting dalam dunia penegakan hukum, terutama di Indonesia ya. Terkait dengan penerapan asas dominus litis ini kan sedang dalam perencanaan ya untuk pembahasan kedepannya terkait dengan bagaimana kemudian asas dominus litis ini bisa diterapkan di kejaksaan ya dan dimasukkan dalam undang-undang kejaksaan begitu. Namun kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum ya, disahkan undang-undang ini kan begitu. Nah, ini kalau menurut saya yang tanpa kepentingan apapun begitu. Tidak ada kepentingan dalam sistem-sistem peradilan ya. Untuk sementara belum ada kepentingan sehingga kita tegak lurus memberikan komentar soal ini. Ya. Kalau bagi saya sendiri, analisa saya, asas dominus litis ini berpotensi menimbulkan konflik dalam dunia penegakan hukum. Begitu. Dari sudut pandang mana tuh Pak? Ya, kalau kita lihat peradilan di Indonesia ini kan sudah ada sistem-sistemnya, ya, sistem-sistem yang terdiri dari sub-sistem, ya. Misalnya di kepolisian itu ada ranah kepolisian itu adalah penyelidikan dan penyidikan. Kemudian di kejaksaan itu ada penuntutan dan penelitian berkas begitu di pengadilan. Kemudian final di pengadilan sebagai lembaga eksekutor ya yang memutuskan. Sehingga kalau kita lihat dari korelasi kewenangan masing-masing ini sudah tepat sebenarnya ya. Tinggal saja bagaimana ke depannya
ini harus dimaksimalkan betul-betul dan jangan lagi ada penambahan kewenangan. Ini kan dominus litis ini ada penambahan kewenangan di kejaksaan. Bahwa kemudian ketika ini diterapkan maka kejaksaan memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara. Nah, saya takutnya terjadi konflik of interest antara penyidik kepolisian dan kejaksaan begitu. Karena apa? Kalau kita pelajari betul-betul azas ini, ya, ini bisa berpotensi salah gunakan, terjadi abuse of power begitu. Nah, dari beberapa kasus yang saya cukup mengikuti, khususnya di Kota Kupang, sebelum asas ini saja diterapkan di kejaksaan, ya, ada kasus-kasus yang di mana ada pihak tertentu berupaya untuk supaya kasus tidak dilanjutkan, ya, dengan memperlambat dengan cara bolak-balikan berkas perkara, ya. P19 terus dibalikan lagi ke kepolisian, kasih petunjuk, dilengkapi oleh kepolisian, dikasih lagi kejaksaan untuk penuntutan, tetapi belum lengkap juga, bolak-balik, akhirnya masa tahanan habis dan berpotensi menimbulkan habisnya masa tahanan daripada tersangka. Dan ketika itu masa tahanan habis, maka jangan salah, dia akan bebas demi hukum begitu, dibatalkan demi hukum, bebas demi hukum, BDH. Bukankah begini begitu? Kalau secara logika ya, bukankah kemudian kehadiran undang-undang dominus litis ini, apakah kemudian mengurangi bebannya kepolisian dalam penanganan kasus? Tidak. Sekira potensi terjadi konflik. Dia karena peran dia diambil oleh kejaksaan. Kejaksaan, ya betul. Nah, sehingga ada standar ganda di sini, ada standar ganda penegakan hukum, ya kan? Nah, yang dimana sebenarnya itu kewenangan kepolisian, ketika ini diterapkan maka kejaksaan punya juga kewenangan ini, begitu. Nah, yang saya takutkan begini, ketika misalnya polisi sudah melakukan penyelidikan, kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan dan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, tiba-tiba jaksa hentikan perkara. Bisa dibayangkan ketika jaksa hentikan perkara dan polisi sudah lakukan penyelidikan dan penyidikan, dan dia hentikan perkara, ini kan secara logika saja akan menimbulkan konflik antara penyidik, kan gitu. Nah, sehingga kemudian ini asas yang perlu kehati-hatian betul dalam penerapan. Potensi yang paling besar di tengah masyarakat, kalau terjadi, misalnya terjadi efek lah ya di tengah masyarakat, kalau memang betul pasal ini ditetapkan ya. Di masyarakat apa kalau yang Pak Ketua lihat? Ya, yang pasti ketidakpastian hukum. Kita tidak akan bisa mencapai tujuan hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum itu. Tidak akan ada kepastian hukum bagi pencari keadilan. Nah, ini yang mereka akan susah begitu, dan berpotensi salah gunakan oleh kejaksaan. Dan bisa saja ya tingkat kepercayaan terhadap kepercayaan publik terhadap kepolisian bisa menurun. Karena memang kita berharap jangan sampai kemudian ini disahkan, ini dia berdampak untuk kepercayaan terhadap publik terhadap kepolisian, ini akan semakin menurun, Pak Ketua. Terus saya juga bertanya Pak Ketua, ini penanganan kasus korupsi oleh Kejaksaan Tinggi NTT dan Polda NTT ini sebagai representatif hukum di NTT bagaimana, Pak Ketua? Terkait dengan penegakan hukum, penegakan hukum. Ya, kalau kita lihat penegakan hukum di NTT sendiri masih, ya katakanlah masih tebang pilih lah kalau saya lihat, ya. Karena ada beberapa kasus yang kemudian sampai hari ini belum juga diselesaikan begitu, ya. Contoh misalnya kasus Bank NTT belum tahu sampai sekarang seperti apa. Tapi kita tidak ingin masuk ke perkara itu. Kita ingin melihat sejauh mana progresif dari penegakan hukum. Nah, maksudnya Pak Ketua itu artinya bahwa semua kasus itu bermasalah di kejaksaan ataukah dari proses dari kepolisian? Tidak juga, tidak semuanya sih yang bermasalah begitu. Tapi memang ada beberapa itu yang menjadi pertanyaan besar dan menjadi persoalan. Contoh misalnya kalau di kejaksaan, kita bicara kejaksaan, kasus bansos sabu sampai sekarang dari 2019 sudah dilakukan penyelidikan, 2020 sudah penyidikan, sampai sekarang tidak ada gelar perkara untuk penetapan tersangka untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan begitu. Nah, kalau kemudian asas ini ada penegakan, bisa saja dihentikan perkara. Betul. Terus Pak Ketua, hukum apa yang akan dibawa ke agenda BEM Nusantara saat ini? Mungkin ada agenda hukum apa yang mungkin di masalah-masalah apa yang hari ini dibahas oleh BEM Nusantara? Kalau dari sekarang lagi dihadapi apa isu nasional? Oh, kalau isu nasional, salah satunya ini asas dominus litis ini. Memang kita harus betul-betul menentang toh. Nah, memang dalam pertemuan kita minggu depan itu di Jakarta itu ada pembahasan salah satunya soal
dominus litis dan kemudian kasus-kasus lain perkembangan hukum di Indonesia gitu. Kemudian isu sosial dan politik yang berkembang di masyarakat gitu. Ada tensi demonstrasi ada tidak begitu kalau ya mereka kan aktivis ya kalau misalnya memang sebut desakan rekomendasi NTT sendiri ya pasti kita rekomendasikan ke pengurus pusat untuk ya sesekali lah kita main-main ke KPK maupun kejaksaan toh. Tapi begini begitu dari diskusi yang saya lihat juga dari kacamata publik yang saya amati juga ada juga pro begitu dari dominus DL ini, artinya bahwa di lain sisi artinya bahwa kita mendukung agar supaya ini tidak boleh disahkan. Misalnya mereka tidak disahkan. Ya, di lain sisi ada yang mendukung, artinya bahwa dominus ini tetap dijalankan. Dari pandangan Pak Ketua untuk mengkritisi pro ini bagaimana Pak Ketua? Ada nggak tidak kritik terhadap mereka? Mestinya tetap kita harus memberikan komentar terkait ini tegak lurus ya, tanpa kepentingan. Nah, saya curiga terhadap orang-orang yang setuju terhadap asas dominus itu diterapkan gitu. Saya curiga ada apa di balik itu. Jangan-jangan ada kong kali kong. Itu yang saya takutkan. Karena secara logika hukum saja ini akan melemahkan peran kepolisian. Ini jelas. Dia akan melemahkan peran kepolisian dalam penegakan hukum. Dan yang pada akhirnya ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Itu yang menjadi hal yang bahaya juga begitu. Kalau menurut saya yang mestinya dirubah atau direvisi dalam rancangan ini itu bagaimana kemudian penyelesaian perkara bisa efektif, cepat, penanganannya cepat, itu saja, mudah begitu ya, tanpa biaya dan seterusnya. Itu mungkin yang perlu dan itu contohnya seperti apa Pak? Mungkin bisa direkomendasi ya, lebih ke apa namanya maksimalnya penyidik, bagaimana kemudian penyidik bisa memikirkan ini dan teman-teman DPR bisa memikirkan sebuah hal baru supaya bisa diterapkan. Sejauh ini Pak Ketua, mereka ya, kita bicara soal BEM Nusantara ini kan keterlibatan dari seluruh BEM yang ada di Indonesia, bahkan di NTT juga Pak Ketua mereka libatkan dalam satu aliansi besar ini kan. Ada tidak melakukan kajian khusus terhadap BEM minimalnya di NTT lah atau di Kota Kupang terkait paling enggak terkait dengan dominus litis ini pernah tidak Pak? Kalau kajian kita sendiri secara internal itu belum sih. Ini karena memang pemikiran saya sendiri yang kemudian ada teman-teman wartawan yang minta tanggapan terkait dengan pendapat asas ini. Tapi kalau untuk kita secara internal belum sempat kita bahas soal ini. Tapi kalau untuk harapan terhadap kasus ini atau tentang RUU-KUHP ini ke pemerintah pusat, ada tidak harapan buat mereka begitu? Ya, harapannya ke Komisi 3 khususnya teman-teman DPR RI yang membahas soal ini nantinya benar-benar harus hati-hati dalam penerapan asas ini ya. Harus ada kajian-kajian akademisnya sehingga itu menjadi landasan untuk disahkannya sebuah peraturan atau tidak begitu. Karena takutnya kayak tadi yang kita diskusikan tidak ada check and balance antara subsistem yang kita sebut tadi. Karena kalau kita lihat sudah jelas perannya, sudah cukup, porsinya sudah ada masing-masing kan. Peran kepolisian sudah jelas, kejaksaan jelas, pengadilan sudah jelas, kehakiman sudah jelas. Sehingga tidak perlu lagi, ya, jangan macam-macam lagi lah kalau menurut saya. Sudahlah, jangan macam-macam lagi dalam penegakan hukum kan gitu. Kan kasihan wong cilik masyarakat ini kan, mereka dikambing hitamkan bos kalau dipaksakan, ya kan. Misalnya ada kasus yang paling rawan ini kasus korupsi, ya kan. Misalnya dari teman-teman penyidik tipikor, kepolisian sudah dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan seterusnya. Nah, ketika misalnya ditemukan dalil-dalil lain oleh kejaksaan dan dihentikan perkaranya, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Bobrok kan penegakan hukum. Nah, itu hal yang harus dihindari sebetulnya kalau menurut saya. Gitu. Sehingga memang perlu kehati-hatian betul. Ya. Oke, baik Pak Ketua, terima kasih banyak sudah berbagi pikiran kita tentang dominus litis ini. Saya pikir bukan hanya kita, tapi beberapa di dunia publik hari ini juga banyak yang belum kenal namanya dominus litis ini. Betul. Namanya juga cukup menarik sih. Jadi mungkin menariknya nama ini bisa jadi viral atau tidak ya, itu tergantung pada publik ya. Tapi saya berharap Pak Ketua, hal-hal respon baik ini bisa didengarkan oleh penguasa dan saat ini dalam hal, karena memang dua lembaga kejaksaan dengan kepolisian merupakan salah satu dua lembaga negara yang di bawah naungan langsung dari Presiden. Oleh karena itu kita berharap Presiden juga bisa memperhatikan
dampak daripada sisi baik dan buruknya. Ya. Mungkin di akhir daripada sesi ini saya minta pandangan dari Pak Ketua atau closing statement dari Pak Ketua soal pertemuan kita pada sore hari ini. Harapannya rekan-rekan akademisi, dosen-dosen di bila perlu di seluruh kampus lah yang ada, khususnya Fakultas Hukum, itu membuat kajian akademis terkait dengan penerapan asas litis ini, begitu. Sehingga ini menjadi sebuah landasan pemikiran yang bisa menjadi pertimbangan teman-teman DPR nantinya, begitu. Ini kan sebuah kewajiban sebetulnya, sehingga kita juga yang masih mahasiswa bisa belajar dan berdiskusi dengan dosen-dosen yang bisa saja mereka sepakat dengan itu, kan gitu. Bisa saja ada yang sepakat, ada yang tidak. Ya, mengatasi lebih awal ya. Iya. Jadi harus dimaksimalkan memang. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pikiran Pak Ketua saya terima dan berharap bahwa dominis litis ini bisa dibahas dibuat dalam bentuk kajian di lingkungan akademis, terutama di kampus-kampus. Seminar-seminar dimulai dari kampus NTT lah ya. Berharap supaya ini barang ini kan bisa dikaji sebelum hujan sediakan payung kan. Ya. Daripada ini barang sudah disahkan baru kemudian kita teriak-teriak dia mau dijalankan, ya banyak yang dikorbankan begitu. Ya, terima kasih. kasihan. Itu kehadirannya sangat luar biasa. Saya berharap kembali lagi di channel Mata Lain News ini dan semangat terus. Jangan lupa juga dukung di channel ini dan kami akan hadirkan pada narasumber-narasumber yang akan lebih tajam untuk apakah dia pro atau kontra soal dominis litis ini. Terima kasih banyak Pak Ketua.